Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang tak ternilai harganya. Hari ini mari kita renungkan kembali tujuan hidup kita yang hakiki, yaitu ibadah, dan hasil akhirnya yaitu takwa. Apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah adalah merendahkan diri dan ketundukan total kepada Allah. Sedangkan menurut ulama, ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, salat, puasa, zakat, haji adalah ibadah. Tapi senyum kepada saudara, bekerja mencari nafkah yang halal, bahkan tidur yang diniatkan untuk menguatkan badan agar bisa beribadah, semua itu bisa bernilai ibadah. Asalkan dua syarat utamanya terpenuhi. Dua pilar ini wajib ada agar amal kita tidak sia-sia sebagaimana yang telah Allah tegaskan. Pertama, ikhlas, yaitu memurnikan niat hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, apalagi hanya sekadar tradisi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus benar. Lalu yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti tuntunan ibadah harus dilakukan sesuai dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita beribadah bukan dengan selera kita, melainkan dengan syariat darinya. Saudaraku, ketika ibadah ini kita tegakkan dengan ikhlas dan ittiba, maka kita sedang menapaki jalan untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam agama, yaitu takwa. Lalu, apa itu takwa? Takwa bukanlah sekedar rasa takut. Takwa adalah membangun hubungan baik dengan Allah, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagai upaya melindungi diri dari azab Allah. Imam Ali bin Abi Thalib merangkumnya dengan indah. Yang pertama yaitu takut kepada Allah. Yang kedua yaitu beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, ridho terhadap ketetapan Allah. Keempat, punya persiapan untuk hari kematian. Inilah takwa, dan ketahuilah Allah telah menjanjikan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang bertakwa. Jalan keluar dan rezeki yang tidak terduga, ketenangan dan kedamaian hati, ampunan dosa, dan petunjuk yang jelas dalam hidup. Saudaraku, Allah telah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, fama fajara fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tajawwadu fa inna khairal jadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji.
Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menteliti. Takwa adalah bekal terbaik kita menuju akhirat. Takwa adalah ukuran kemuliaan kita di mata Allah, bukan harta, bukan jabatan, dan bukan keturunan. Saudara-saudaraku yang seiman, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan ibadah kita mulai dari salat, puasa hingga interaksi kita sehari-hari sebagai jembatan menuju derajat takwa yang sejati. Tanyakan pada diri kita, apakah ibadah saya sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai tuntunan Nabi? Karena takwa adalah buah dari ibadah yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang mendapat kemudahan di dunia dan kemenangan di akhirat kelak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.